Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah rumah besar yang terkesan angker dan ditinggalkan. Rumah itu dikenal sebagai rumah terlarang oleh penduduk setempat. Konon, rumah tersebut telah kosong selama puluhan tahun setelah tragedi yang tidak terlupakan terjadi di dalamnya. Tidak ada yang berani mendekatinya, dan cerita-cerita mengerikan tentang suara-suara misterius yang berasal dari dalam rumah itu telah menjadi rahasia tersembunyi yang menakutkan. Di antara orang-orang yang terobsesi dengan misteri rumah terlarang adalah seorang pemuda bernama Adam. Adam adalah seorang penjelajah urban yang suka menjelajahi tempat-tempat angker. Dia telah mendengar banyak cerita tentang rumah terlarang dan ingin mengetahui kebenarannya. Tanpa rasa takut, dia memutuskan untuk menjelajahi rumah tersebut sendirian pada malam hari. Pada suatu malam yang gelap dan berangin, Adam menyelinap masuk ke dalam rumah terlarang melalui pintu yang sudah lapuk. Cahaya bulan yang redup menyoroti koridor-koridor gelap yang penuh debu. Setiap langkahnya terdengar seperti gema di dalam keheningan yang mencekam. Saat dia berjalan melalui ruangan-ruangan yang kosong, dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, tetapi dia mengabaikannya dan terus maju. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki yang samar-samar di lantai atas rumah. Hatinya berdebar kencang, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar dari rasa takutnya. Dengan hati-hati, dia naik ke lantai atas, mengikuti suara langkah kaki yang misterius itu. Di lantai atas, Adam menemukan sebuah pintu kayu tua yang terlihat sangat menakutkan. Pintu itu terbuka sedikit, dan dari celah itu terdengar suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Tanpa ragu, Adam mendorong pintu itu dan memasuki ruangan di baliknya. Ruangan itu gelap gulita, hanya cahaya rembulan yang masuk dari jendela yang hampir rapuh. Di tengah ruangan, terdapat sebuah kursi goyang yang terlihat seperti telah lama ditinggalkan. Adam merasa sensasi dingin yang tidak wajar saat dia melangkah lebih dekat ke kursi itu. Tanpa peringatan, kursi goyang itu mulai bergerak dengan sendirinya. Adam terkesiap kaget dan berusaha mundur, tetapi sesuatu yang tidak terlihat tampaknya menahannya. Dia merasa kehadiran yang jahat di sekitarnya, dan ketakutan mulai merasuki setiap serat jiwanya. Siapa di sana?" desis Adam dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, tetapi suara langkah kaki misterius mulai terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Adam mencoba untuk berlari ke pintu, tetapi kekuatannya seolah-olah dihisap keluar oleh kegelapan yang menyelimuti ruangan itu. Mendadak, sebuah bayangan gelap muncul di sudut ruangan. Mata Adam melebar kaget saat dia melihat sosok yang menjulang tinggi, dengan mata yang menyala-nyala dalam kegelapan. Sosok itu mendekat, langkahnya berat seperti guntur yang mendekat. Adam tidak bisa bergerak, dia terpaku pada tempatnya, terjebak dalam ketakutan yang tak terlukiskan. Sosok itu semakin mendekat, dan Adam merasakan kehadiran jahat yang begitu kuat sehingga membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Tiba-tiba, suara tawa yang mengerikan menggema di seluruh ruangan. Adam merasa seolah-olah dia tenggelam dalam lautan kegelapan, tanpa harapan untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa dia telah mengganggu sesuatu yang tidak seharusnya diganggu, dan sekarang dia harus membayar harga yang mengerikan. Pada pagi hari berikutnya, penduduk kota menemukan rumah terlarang itu hancur berantakan. Tidak ada tanda-tanda Adam, kecuali sebuah rekaman suara yang menakutkan yang ditemukan di ponselnya. Rekaman itu berisi suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan dan teriakan ketakutan yang terputus-putus. Cerita tentang Adam yang menghilang dengan cara yang misterius menyebar di seluruh kota, meninggalkan penduduk setempat dengan rasa ngeri dan rasa takut yang mendalam terhadap rumah terlarang yang angker itu. Sejak itu, tidak ada yang berani mendekati rumah itu lagi. Dan cerita tentang suara misterius di kamar terlarang tetap menjadi rahasia yang menyeramkan, menghantui pikiran mereka yang berani memikirkannya.